Nah, setelah beberapa bulan kerja di sini, mulai kelihatan tuh sifat asli si Lukman ini. Karena katanya Lukman ini lulusan pondok pesantren. Hai, hari ini gue mau cerita tentang pengalaman gue di tempat kerja yang sangat di luar nalar dan ngeselin abis deh pokoknya. Kenalin, gue Ten, tapi bukan temennya Rockly ya. Di pengalaman gue yang ini, perasaan gue pokoknya campur aduk deh. Marah iya, takut juga iya, capek apalagi. Kalau dibilang, ya namanya kerja mah pasti capek. Tapi capek yang ini tuh beda, geng. Serius deh. Ini capek mental dan capek fisik juga. Kalau dipikir-pikir, di tempat kerja tuh pasti ada aja deh yang namanya orang toksik. Lingkungan toksik, atasan toksik. Ya, pokoknya gitu deh. Nah, gue mau cerita tentang tempat kerja gue ini yang kelihatan kayak tempatnya orang-orang paham agama. Tapi di dalamnya banyak orang yang sangat toksik di mata gue. Jadi mulanya gue kerja di salah satu MTS di suatu desa. Nah, dari sini aja lo pasti udah kebayang kan, MTS itu identik dengan sekolah agama. Karena mayoritas pelajaran yang diajarnya itu tentang keagamaan. Bahkan sampai beberapa kegiatannya juga. Gue kerja di sana juga sebenarnya belum lama sih. Soalnya gue juga sebenarnya masih kuliah di semester 7. Cuma karena sekolah itu sedang sangat butuh pengajar, akhirnya gue ditawarin lah sama sepupu gue. Ya gue sanggupin dong. Hitung-hitung cari pengalaman aja. Siapa tahu betah dan keterusan. Kan lumayan bisa jadi guru. Selain nambah pahala buat gue, karena jadi mengajarkan ilmu yang bermanfaat, tapi juga bisa jadi berguna bagi bangsa. Elah, idealis amat lu. Padahal gaji guru masih banyak yang tut. Oke, balik ke cerita. Di awal gue datang ke sana, gue ketemu sama capseknya. Ngobrol-ngobrol lah kita perihal kuliah gue yang emang kebetulan masih selaras nih sama sekolah ini. Bisa lah beberapa ilmu yang gue pelajarin di bangku kuliah gue terapin ke proses belajar mengajar. Selesai ngobrol sama kepala sekolah, gue pindah lagi tuh ke rumah pemilik yayasannya. Untung rumahnya deket, cuma di seberang jalan aja. Setelah ngobrol juga sama yang punya yayasannya, ternyata dia suka juga nih dengan personality gue. Dia terimalah tuh gue buat kerja di sana. Lagian mereka juga bener-bener lagi butuh tenaga pengajar kan. Udah nggak ada waktu lagi lah buat mereka nyari yang lain. Kesan yang gue dapet sih dari orang-orang di yayasan itu bener-bener bagus. Kayak orang-orang yang kalau ngomong tuh bahasanya sopan-sopan, kedengerannya pinter dan soleh banget deh. Nah, salah satu orang di yayasannya itu namanya Lukman. Waktu kerja di sana, awalnya semua lancar-lancar aja. Gue enjoy banget dengan kelas yang gue ajar, dan anak-anaknya juga seru-seru banget lagi. Ya, walaupun beberapa ada yang ngeselin sih. Nah, setelah beberapa bulan kerja di sini, mulai kelihatan tuh sifat asli si Lukman ini. Bahasa yang dia pakai tuh bener-bener nggak mencerminkan kalau dia tuh orang yang paham agama. Bahasa kotor sering banget tuh keluar dari mulutnya. Padahal orang-orang udah ngecap dia sebagai orang yang ngerti agama. Karena katanya Lukman ini lulusan pondok pesantren. Tapi BTW, sebenarnya gue udah lumayan sering sih ketemu orang yang modelannya kayak gini. Orang suka ngasih julukan ke mereka sebagai orang yang paham agama, tapi perilakunya malah menyimpang. Bahkan Lukman sendiri yang bilang, jangan berlebihan sama agama, biasa-biasa aja. Pernah suatu hari, guru-guru nggak dibolehin pulang, disuruh ke rumahnya dia, si Pak Lukman ini. Kita semua ngira ada pertemuan penting dong. Ternyata cuma ngobrol doang. Pernah juga gue diajak sepupu gue ke rumahnya. Dan lu tahu apa yang dilakuin sama si Lukman ini? Sepupu gue tiba-tiba disuruh bersihin rumahnya dong. Anjir lah kata gue teh. Gue tanya lah ke sepupu gue ini, kenapa mau aja sih lo disuruh begini? Sedangkan lo aja masih suka malas bersihin rumah sendiri. Dan lo tahu apa jawaban sepupu gue? Biar dapet barokah. Gila! Seumur-umur selama gue belajar agama, nggak pernah tuh gue denger guru atau ustadz gue yang ngajarin hal kayak gitu. Gue sampai mikir, dia kan banyak duit ya, kenapa nggak sewa ART aja sih? Bayar gaji ART kan pasti lebih gampang buat dia. Toh dia orang berada. Oh iya, BTW Lukman ini emang masih single. Dia tinggal sendiri.
karena dua orang tuanya udah meninggal. Pernah nih suatu hari lagi nih ya, guru-guru disuruh kumpul di rumahnya si Lukman. Kita duduk-duduk lah di ruang tamunya, ngobrol hahihi, ya sekedar formalitas lah. Dia tiba-tiba nyuruh gue sama sepupu gue jemur baju. Kaget banget gue. Loh hei, itu kan ranahnya udah di luar kerjaan. Dan kalaupun emang mau nyuruh, timingnya kenapa harus pas lagi bareng sama guru-guru yang lain sih? Untung aja waktu itu tiba-tiba tangan gue kram dan gak bisa gerak. Semesta aja gak izinin gue buat dimanfaatin sama si Lukman ini kan. Akhirnya gue gak jadi deh bantuin. Bener-bener bersyukur banget ya gue. Akhirnya balik lagi lah gue ke ruang tamu dan duduk bareng sama guru-guru. Tapi tiba-tiba si Lukman ini mau minjem HP gue. Ya gue gak keluarin lah HP gue, karena dia kalau minjem HP tuh pasti bukain ke hal-hal yang sifatnya privasi, kayak WA, galeri, dan lain-lain. Lagian ngapain juga anjir minjem HP gue? Emang dia nggak ada HP kah? Gak jelas banget nih orang. Mana minjemnya maksa lagi, sampai pegang-pegang lengan. Bahkan tangannya sampai nyentuh paha gue gitu. Risih banget lah gue. Apalagi gue juga udah lama banget jaga jarak sama lawan jenis yang bukan mahram. Sentuhan sama laki-laki aja gue udah gak pernah. Dan harusnya si Lukman ini paham dong hukumnya gimana bersentuhan dengan yang bukan mahramnya. Itu kan gak boleh. Padahal dia paham agama, tapi kelakuannya sama sekali gak kayak orang yang paham agama tuh. Ngerti gak sih? Akhirnya karena gue gak nyaman, gue nangis tuh di sana. Gue ngerasa risih banget dan takut juga waktu tangannya nyentuh paha gue. Pas gue nangis, si Lukman ini cuma beralasan, saya cuma bercanda loh. Bahkan sampai ada guru yang nyeletuk, ngapain sih nangis mbak? Mas Lukman itu bercanda kok. Emang biasa kayak gitu dia mah. Enak aja lu, yang kayak gitu jadi kebiasaan aja udah aneh. Ini lagi gue udah nangis gini malah cuma dibilang bercanda. Bukannya dihibur atau dibela, malah makin dipojokin. Padahal gue udah bertahun-tahun ngejaga diri dari modelan laki-laki kayak gitu. Dia malah seenaknya bilang bercanda. Astagfirullah, tidak boleh kak, ini lingkungan beragama. Don't pakai kak, don't talk. You don't talk anymore. Pernah juga, waktu itu gue disuruh ke kantor guru MI. Gue kira ada urusan penting dong, karena sampai diminta untuk datang ke sana kan. Padahal gue lagi ngajar, dan mau gak mau gue tinggalin dong murid gue. Ternyata gue malah disuruh bikin 3 makalah. Padahal itu kerjaan si Lukman anjir. Sebel banget gue. Tapi juga gak bisa nolak, karena gue di posisi yang gak bisa nolak. Ya udahlah, akhirnya tetap gue kerjain tuh makalah. Tapi ya suka-suka gue aja ngerjainnya. Gue cuman copy paste dari Google. Udah amat mau bener apa enggak. Yang penting udah gue kerjain tuh makalah. Sampai akhirnya beberapa hari kemudian dia nemuin gue. Dan dia bilang, kok makalah saya cuma 1 ya yang bener? Sengaja ya kamu ngerjain yang asal? Dalam hati gue kayak, ya menurut Ngana aja. Gimana? Mana songong banget lagi nada bicaranya. Ya gue balas aja. Lah, prodi saya sama Mas aja gak sama. Ya jelas aja saya gak paham sama materinya. Wajar dong kalau salah. Di hari yang sama pun dia nge-body shamingin gue. Dia bilang, kok kamu hitam sih? Kok badan kamu kecil banget ya? Ya lu tanya aja sama yang nyiptain gue sana. Bacot sekali orang ini. Astagfirullah, maaf guys. Gue juga kalau bisa milih pengennya badan gue kayak Wulan Guritno, yang sampai tua juga masih langsing, tinggi, cantik. Ini orang emang bener-bener deh minta dijitak ah. Padahal gue dari sebelum keluar rumah udah sangat berusaha untuk gak insecure. Gue selalu bilang ke diri gue sendiri, gue tuh cantik walau tidak sempurna. Biar bisa lebih mencintai diri sendiri. Malah dirusak sama kalimat sampah kayak gitu. Hari-hari berlalu begitu terus, dengan gue yang berusaha sabar dengan mulutnya dan tingkahnya yang nyebelin itu. Beberapa bulan gue masih tahan, sampai akhirnya di bulan ke-6 gue milih buat resign. Karena udah gak sanggup ngadepin orang toksik kayak dia. Capek banget gue cerita isinya marah-marah. Maaf ya guys. Tapi yang mesti kalian tahu, dan sebagai pesan terakhir gue juga di penutupan cerita ini, jangan terlalu fanatik sama pemuka agama. Dan jangan mudah percaya juga dengan label agamis yang ada di karakter seseorang. Karena seringkali orang-orang yang di label agamis
adalah orang-orang yang justru berperilaku seperti mereka nggak paham dengan hukum agama yang sebenarnya. Atau bahkan yang lebih parah, seperti orang yang nggak takut sama Tuhan. Semoga kalian nggak perlu ketemu sama orang-orang kayak gini ya, biar nggak capek. Sekian cerita dari gue, semoga cukup memberikan kalian semua pelajaran yang bisa diambil. Sampai ketemu di video yang lainnya. See ya! Gimana ceritanya? Suka nggak? Kalau lu suka, jangan lupa subscribe ke channel kita ya. Bye!